Jadi saya punya rencana begini ya, kawan-kawan semua, tolong didengarkan. Siap, ya, Gus. Saya punya rencana untuk tawar-menawar sama Matsuling, ya. Ya. Jadi untuk saat ini kita tidak bersama Ki Upas Rawe dan Putri Ayu Sekar dan Rocky. Kita tinggalkan di sana. Kenapa? Karena Ki Upas Rawe kakinya tergelincir kemarin, sakit, kasihan. Dan kita harus semangat. Ya. Apa yang menjadikan pacuan semangat kita adalah teman-teman kita yang ada di belakang. Siap, siap. Mereka mati-matian melawan kebatilan demi kebenaran. Tentunya kita harus lebih semangat. Semakin banyak teman kita yang lelah, semakin banyak teman kita yang tersakiti, kita harus semakin membesarkan kobaran semangat kita. Paham? Paham. Oke. Jadi saya harap satu sama lain bisa membahu pertemuan kali ini. Ya. Ya. Nah, saya pengen negosiasi sama dia. Barangkali masih bisa diajak ngomong baik-baik. Orang sudah saya sabet pakai kain kiswah, tidak kenapa-napa. Pakai token komando nggak kenapa-napa. Pakai naga kembar nggak kenapa-napa. Semakin besar kemampuan dia. Dan tentunya kita harus terus berusaha. Dan saya sedang mengulur waktu. Kita harus pandai-pandai mengulur waktu. Ingat, mengulur waktu. Kita cari waktu yang tepat, weton, harinya, tanggalnya, bulannya. Kita harus cari waktu yang tepat untuk mengalahkan Matsuling. Tentunya ada pengapesannya. Nah, di saat kita menemukan sesuatu yang kuat, selagi itu manusia, tentunya pastinya ada kelemahannya dan ada pengapesannya. Ya, benar. Maka dari situ, kekuatan yang tidak ada kelemahannya hanya satu, yaitu kekuasaannya Tuhan. Makanya di dalam diri kita sertakan Tuhan di dalam setiap nafas kita. Maka niscaya kita melawan kebatilan, kemungkaran, kefasikan. Tentunya kita akan bisa menghadapinya dengan tegar dan kuat. Karena apa? Karena kita melibatkan Tuhan. Itu. Jadi jangan terlalu ambisi untuk menang. Kita harus pandai-pandai, kita harus cerdas, ya. Kita harus cerdas. Belajar dari pengalaman masa lalu. Kalian selama ini dukun, menyesatkan orang, menipu orang dan sebagainya. Nah, sekarang harus merubahnya. Di saat perjuangan ini, kesempatan kalian untuk membuktikan bahwasanya kalian itu benar-benar ingin berubah. Ya? Ya. Bagus. Nah, dan masih banyak teman-teman kita di luar sana yang akan menyusul. Saya yakin. Itu saya yakin. Maka dari situ kita semangat, nanti kita ke sana. Oke? Siap. Kita nanti naik. Tempatnya sudah di dekat kita di situ. Langsung di live aja Danis. Oh, udah Gus. Udah. Dari tadi Gus. Oh, dari tadi. Memang kamu ya kadang-kadang ya, dasar ganteng. Terima kasih. Akhir kalam. Dimulai, Gus. Hah? Dimulai dulu. Oh, dimulai ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN Padepokan Cakralodaya Nusantara, dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabatku, dimanapun berada, di sini kami masih berusaha berjuang untuk mengulur-ngulur waktu, menemukan tanggal dan weton yang tepat untuk mengalahkan Matsuling. Sabar, anggap saja ini sinetron, ya. Anggap saja, kok lama banget ini begini-gini, nggak dikalahkan, nggak kalah-kalah dan sebagainya. Hei bos, sabar Gus. Kalian hanya menikmati saja. Yang terpenting kalian bisa berkontribusi dengan cara apa? Memesan madu saya. Ya. Tayangan kali ini disponsori oleh Madu GNS. Nah, jadi, guys,
Dengan cara kalian untuk memesan kepada madu saya di Shopee, maka tentunya kalian sudah memberikan kontribusi kepada kami yang ada di tengah-tengah hutan saat ini. Terima kasih. Nah, dan terima kasih. Sarang hiu. Nah, Aku tawanan. dia sudah terkontaminasi, guys. Sudah terkontaminasi dia. Minum madu. Iya. JNS juga ini. Roro terkontaminasi. Nama ini siapa Putri? Ayu Laras terkontaminasi. Putri Sekar terkontaminasi. Saya pun juga terkontaminasi, guys, gara-gara madu. Waduh. Kita semua di madu. Ternyata yang terkontaminasi bukan cuma cewek tulen, tetapi cewek-cewek juga terkontaminasi. Jadi sebelumnya saya pengen bersolawat terlebih dahulu. Setelah saya bersolawat kita langsung berangkat ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khunsatun utufi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan salat dan tadarus Al-Quran, karena apa? Salat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalian di depan, saya di belakang kalian. Siap. Ayo bangun. Di tengah. Bangun. Kenapa sih kamu lembut sama saya tapi sama tawanan kasar? Sama-sama wanita, saya tidak mau tersaing. Oh gitu. Ayo jalan. Bismillah. Ini pakaiannya si Ayu Laras ini kan pakaianmu tuh ini. Kemarin saya belikan di pasar karena berkat madu. Oh gitu. Terima kasih, Gus. Iya sama-sama. Kalau kita maju. Oh no. Ya Allah. Itu tawanan kamu. Oh. Wah. Kamu duluan aja, Danis. Markas yang belajar itu. Jangan diatur emosinya ya. Wah. Bisa jembalik. Assalamualaikum. Nah. Apa mandek? Makasih ya. Jangan dekat-dekat. Petantang itu ya. Tikus ini naik. Kok tikus piye ta? Menungso enggak. Lo. Kafe ya ta. Ya ora lah. Swagane kaya piye Gus. Ayak naon? Ayo naon? Yang ora Jawa kaya ngomong kaya kowe. Wah. Ngomong kaya Jawa ya bisa, tapi nek nyong ngomong kaya kowe kan yang ora bisa. Aja kayak kiye, Rika mentang-mentang wong pok dimek ya meletak dewek. mentang-mentang Rika wong Cilacap ngomong ngapa kayak kiye. Sabar. Iya sabar. Pancen jadi lakon. Dia mulut. Lakon ngono lho. Karepe ngono. Iki lho. Dia mulut. Bagus sih kaya ngene. Tentu. Ini ngakune satriya. Oh iya tentu. Mongko satriya iki gedhe putih. Lelelele. Gawe secara liyan. Mindak sing kaya ngono Lele. sarake liyan. Lah yen getih putih berarti kethek wi Anoman wi. Kuwi lulange. Oh lulange, tak kira getihe. Oh alah. Berarti aku ki jane ora seneng.
Ora seneng piye? Ora seneng mergo nonton marang wong-wong sing dadi korbanmu. Oh, ngono. Ayo lungguh, omong sing apik ya. Heeh. Omongan sing apik. Iya ya. Gus. Ya Allah. Lah kok jungkel iki lho. Lah jungkele mergo saka tolahmu kok. Anak lungguhmu. Oh iya ta, Gus. Ora bakal Oh iya. Ya mbok ditulungi engko nek kepleset ngene kene piye. Ngono lho. Aku mbok giret malah nyonyor. Oh, ngono. Wong aku ki ngerti. Nah, Dudu. Api-api terenggiling mati. apa kuwi? Heh. Apa kuwi? Laire becik ning jeroane kaya letek-letik njet. Oh, ngono. Njet. Lungguh. Njet. Njet. Awas jungkel, wis tuwek. Ngarani aku nom sapa? Lho, wis rumangsa tuwek. Ngarani aku nom mripate kata. Lho, saiki ngene. Mau aku ngene. Aku tau ngene kathokku ilang. Saiki ngene ya, leng sule. Eh. Hah? Kowe yen ra iso dijak ngomong adu ngarep, mending adu mburi leng. Ndi wonge manungsane? Wengking, Gus. Wengking. Aku ning kene. Oh alah, Wengking. manungsane ning kene, guys. Oh alah, leng. Aku peteng iki kacamatane wireng. Iya, salah-salahmu dhewe. Lah salahku ning ngendi? Salahne wong mripat apik-apik tutupi ireng ngono malah piye. Lah wong senengane nyalahke wong lho, ora iso ndelok salahe dhewe. Lah padha ae. Kowe yo ngono. Yen ngono ki aja ngono, yen aja ngono ya kudu ngono. Karepmu. Oh, pikiran piye kuwi? Lah nek ngono kuwi jenenge ya karepmu bener, ning ora bener. Lho, Terus aku tak takon saiki. takon apa? Terus dulunge, kowe kuwi mau lho, upamane kowe saenengane menungso sing padha golek sandang pangan dukun, mbok cekeli, mbok pikut. Sik, Napa kuwi? meneng. Ngapa? Tak wehi Kaya apa? rokok udut. Aku duwe. Kowe neliting aku le. Ora entuk udut. Entuk yo wis. Cangkem-cangkemmu dhewe ora entuk. Lho, Piye wong ora nganggo cangkemmu, nganggo cangkemmu dhewe. nah cangkemmu udut, cangkemku udut kok dikira Kakang Adi. Nyudi ngakon adiam kowe iki sapa? Menungso ra toto. Lho, Hati-hati. Ngapa guyu? Wong tuwek pula kakean kuwi. Hilang. Apa? Sampai pikiran. Wis tuwek petakilan. lagune suling piye? Gambang suling mandang suarane. Ning ra duwe gambang. Suarane piye? Tolat tulit rapena unine. Wong ki nek ra ditepa rumangsa ya nek ngono kuwi. Heeh. Wong sok ki nek ngatoni atine liyan, gawe larane atine liyan, tanuru ngomburi getun mergo engko nek dilarani genten kowe Lho, ngono yo ngerti. ini ora wong aku lek sekolah. Andekno. Lah kok andekno? Arek andekno piye? Lho, saiki nek wis ngerti kok ngono ngapa kelakuanmu kaya ngono kae? Padha ae. Lho, ya beda no. Ya padha lho. Ya beda no. Padha lho. Gak bahaya ta? Gak bahaya ta? Padha ae. Aku ngene, Eh, karepku ngene, kowe ngono, saiki menungso dukun kok cekeli salok dadi korban kok saluk kok maju perang karo aku. iki sing nyalahke kene iki sapa? Aku Maju mulai. murid-murid Sik. bapakne. Iki nek tak ngene tak lungguhane. Oh, sik iki tak lunggui kok nak mak sendut ngono. Kapane? Iki nek. Kuwi watu kuwi krasa, sing lungguh iki wong ora bener bener. Lho, berarti iki nafsu karo aku, seneng karo aku mergo aku resik. Ngono, aku bener. Mula selendup ngono. Kowe mau padus resik. Lho. Ora adus aku sing penting kan untukku resik. Ih, njajal untuk pundi? Malah resik, Gus. Kowe tekan untukku. Resik. Jar. Resik entek untune. Untuk karek loro kok. Loro gigit anakmu berat Lho. kabeh. Iku nak kelinci untune loro ning ngarep. Lah nak ning samping kuwi jenenge dudu kelinci. Lha apa? Apa, Hat? Kirek. Jenenge boten tegel, Gus. Kirek ya ora apa-apa. Oh, ngono.
Aku kirik ya ora apa-apa. Saiki tak tekon. Kirike mana tandasmu kuwi. Saiki tak tekon. Teko Salehke rokok isik. Kowe yo ngerokok kok. Iki urusanku. Lah urusanmu aku ya urusanku. Lah aku sing ngatur kok. Aku nyapa ngatur-ngatur wong. Wong ngatur awakmu dhewe ora iso ngatur. Iya. Ngajak apik ora usah pekocotan ngomong sing sareh. Lho. Ngono. Kurang Ngomong sih. sareh aku ya sareh. Anak kowe mekocot aku ya mekocot matamu ndelik. Aku ya iso bertalas. Sik to mriki. Padahal dong aku ora untu ora iso nyokot. Kowe aja Mut. sik to, kowe aja ngejak penteleng-pentelengan. Lah mentang-mentang mripatku sipit ora iso penteleng mbok jak penteleng-pentelengan. Ayo masak ngono. Ah, tuh. Oh. Lah wong iki. Piye? Ngomong apa? Aku mbok kon lungguh iki karepmu piye? Kowe jare arep tekon apa? Lho. Monggo kowe jenenge. Sik, lungguh ning isor sing apik kene. Ya, Ngene sing apik. Aku kok jak piye-piye manut. Ya, lungguh sing apik. Alon mau jenenge tuwek. Sing penting iso Ngalor. Ya. Ndang ngomong apa? Aku arep takon. Arep takon apa? Ngejak gelut. Hah? Ora, nek kowe ngajak gelut yo tak tandangi, kowe ngajak apa tak tandangi, ngajak jabar tak tandangi. Apa karepmu tak ladeni. Lah nek putumu tak pateni. Pateni kowe mergo saka resi kemudian mbok tanggung dhewe. Jarene kowe satriya. Satriya kudu resik sembarangane kalih. Gene aku kesuk mateni menungso, mongko menungso kuwi mang ya tandurane sing kuwasa. Ngono lho. Mangkane kuwi dadi satriya, ya to. Saiki aku tak takon. Takon apa? Iya le. Soale lho. Sik to, awakmu iki takon aku apa takon anakmu? Aku pancen dirundingan karo anak. Upama Gus Nur iki teko kene neh, tak jak rundingan apik-apikan. Aku muni ngono. Ya wis kono rundingan wong loro kono. Ya. Nah, ngono ya. Nggih. Krungu ra? Tanah kowe budhek kabeh. Padha jane ya ora krungu. Piye? Kosok tak pikir. Engko nek kleru engko klerak nenek. Wis merdayoh rene ra disuguhi kopi lan Aku apa. dhewe ora ngopi kok nyuguhi. Salah urip ning alas. Ning alas malah tentrem ora butuh apa-apa, ora ning wong tawa apa-apa. Mula biyen manut karo aku bendine tak teri kopi. Menungso ki duwe pikiran dhewe-dhewe. Aku butuh ngene, mah aku dipae luwung. Sakarmu. Ngarep aku dhewe. Sakarmu. Saiki aku takon. Takon apa awet mau kok takon. Wong mateni wong ki bener apa ora salah? Karek. Karek piye? Sebabe piye? Ngono lho. Lho. Ayo, upamane Nek aku wangi iki kupu-kupu nemplok ning aku. kaya aku mateni wong. Mergo wong kuwi mau mbok kongkon. Bener apa ora? Salah apa bener? Ya kuwi salah kanggoku. Ya. Heeh. Gene yo nek kowe ngakoni kanggomu salah. Kok kowe ngongkon wong nyekel aku. Monggo wonge ora kuat nyekel aku. Iya. Dheweke tandingan karo aku mati. Monggo sing ngongkon kowe. Iya. Nganti wonge mati. Sing salah sapa? Salah kowe. Sebabe Kowe ora iso dilingke, ora iso dikandani, ora iso dijak seduluran. menungso kuwi duwe karep dhewe-dhewe. Biyen menungso padha pikirane, ora bakal kelakon urip memang bisa. Menungso Bener. ing alam dono ki Bener menungso duwe karep dhewe-dhewe, duwe angen-angen dhewe-dhewe. Tapi lakune menungso kabeh ki padha tujuane. iya, tujuane padha. Nek karepe dhewe-dhewe. Nek karepe ngono, ning karepku ora padha. Tapi engko sik tujuane menungso kabeh ki padha selagi kuwi wonge padha-padha bener lan bener. Tapi nak wong kuwi diduduhi bener lan bener ora gelem nampa, kuwi malah nglakoni perkara kleru, kuwi jenenge wis lenca. Nak wong wis lenca kaya ngono pantes diperangi. Ya. Ngono. Nek manjen karepmu merangi. Iya. Ya, merangi tak turuti. Lah terus salahe apa? Nak kanca-kancaku bala Kurawa kabeh iki kok merangi awakmu. Awakmu dieling apik-apik ora bener, ora gelem ngrungokke, ora gelem ngugemi apa sing dadi pepiling kuwi mau. Lah kudu diperangi. Ngono. Ya, ora apa-apa. Merangi aku gelem. Aku dikapakno gelem. Aku mbok tantang aku manut. Saiki ngene. Nggih. Ngopo kok aku lan bala-bala kanca-kanca Kurawa iki kabeh kok merangi awakmu kabeh ning kene? Ya. Ning pendopomu ning apa iki jenenge gubuk ora jelas iki. Kuwi ana bualung
Kethek kok kethek apa kae? Pancen duwe iku ya kuwi. Hmm. Kuwi ndas banteng. Mbas ndas banteng. Banteng opo ngono Eh kuwi? pancen wis banteng kuwi. Kuwi bantenge Mbak Eko kae. Mbak Eko. Banteng banci. Oh, dong banteng. Karek leh ngaran. Lho saiki ngene, Nggih. tak ngomong leng suling. Ya. Aku lan bolo-bolo wis ngancani awakmu. Biyen rikala awakmu gelem sadar. Kesangguhanmu kowe arek sadar lan selawase ngibadah. Eling ta ora? Eling, Janjimu eling. eling. Nah, ngopo kok mblenjani apa sing dadi ugeman kuwi mau? Mergo aku lara atiku. Lho, gak bahaya ta? Bahaya lan ora ki tanggung aku. Lho. Kabeh wis tak sengaja karepku pancen ngene. Lah saiki ngene, Nggih. aku kurang apa karo awakmu? Hmm. Wis ora kurang-kurang nak mungguhku. Tetapi Tetapi awakmu penjalukane sundul langit. Ya. Aku ora ngerti apa sing ana ning pikiranmu ki, aku ora ngerti, bingung. Aku ora tekan karo pikiranmu, rencanamu ki apa. Awakmu penuh dengan permainan, penuh dengan rencana. Hah? Aku mau pengen tekok, ngopo awakmu kaya ngene iki? Ngapusi aku, pengen mateni aku, ngeracuni aku. Hah? Tujuanmu ki apa? tujuh aku sing bener ki mbah aku mbah kowe. Ning kanyatan pikir aku ndul. Nek Oke. nganti terus menerus nganti aku pepadon karo Gus Nur. Oh iya, yen awakmu memang njaluk pepadon. Ngene saiki. Nggih. Pertanyaanmu mau apa mau? Pertanyaanmu sing arep mbok tekokke mau lho. Apa sebabe wong Hmm? dipateni mati? Ngopo kok? Kok dadak mati? Lho, ngopo wong menungso ki dadak mati? Saiki ngene. Contoh ya, contoh. Wit-witan kae. Wit-witan iki lho. Ya. Iki wit-witan ta? Seru, ora mbok dudingi seru aku. Ada batang pohon, ada akar, Heeh. ada ranting, Ya, ada daun. Ya. Akar itu adalah perumpamaan daripada, artinya akar itu adalah kebesaran dan kekuasaannya Tuhan. Dan pohon, batang pohon itu adalah Tuhan. Ranting adalah keimanan bagi siapa yang telah mengabdi kepada Tuhan. Dan sedangkan daun itu adalah kita, manusia, hewan, dan semuanya. Setiap namanya makhluk hidup di situ, yang harus diwajibkan adalah pengabdian kepada Tuhan. Dan namanya kehidupan pasti akan adanya kematian. Contoh, dedaunan di saat ada musim gugur. Musim kemarau gugur. Dedaunan itu akan mengering. Dan akan memisahkan daripada ranting tersebut. Dan akan jatuh dan memisahkan terhadap pohon. Tetapi daun jatuhnya tidak akan meninggalkan daripada pohon. Tidak akan jauh dari pohon. Namanya manusia, mati akan kembali kepada kekuasaannya, pengabdian kepada Tuhan. Yang mengadili manusia adalah Tuhan. Tetapi ingat, di saat pohon ini memiliki daun yang masih hijau, di saat musim-musim segar, musim-musim penghijau, musim penghujan, mereka semua dedaunan ini akan kembali hijau. Ingat, di saat daun itu hijau, dia akan berusaha mencengkram, berpegang kuat daripada ranting itu. Ranting adalah keimanan. Di saat kalian semua masih hidup, kalian harus berpegangan kepada iman. Hah? Jangan seperti kalian seperti ini. Makanya kami semua ada di sini mengingatkan kalian semua, terutama kepadamu sebagai pimpinannya. Ya. Nah, maka dari situ, di saat namanya daun yang masih hijau, manusia yang masih hidup, pasti akan dihantam angin-angin, badai. Tetapi bila mana mau berpegangan dengan iman, maka daun itu tidak akan rontok. Sekalipun itu disambar oleh petir, sekalipun itu akan dibantai oleh badai, dan sekalipun angin bertiup kencang, daun itu tidak akan meninggalkan rantingnya. Karena apa? Ranting adalah keimanan, iman kepada Tuhannya, Allah wa Jalla. Saya sudah menunjukkan itu kepadamu. Harusnya kamu bercerita sama saya. Ternyata selama ini sampean Mbah Ahmad Suling menceritakan tentang murid-muridmu saja, seperti Bojoluwo, Partoluwa, Jurang Grawah, dan sebagainya. Mereka mati konyol gara-gara kamu. Kalau kamu tidak seperti ini, mereka akan mengikutimu. Gitu. Mereka akan mengikuti ajaranmu yang baru. Ya, kamu menuntun mereka, mengajak anak muridmu
untuk kembali ke jalan Allah, mereka taat. Apa kata gurunya? Ya, tetapi di saat kamu menyuruh mereka untuk mengkhianati saya karena akal licikmu, menipu saya, membohongi saya, terus menjebak saya, pengen membunuh saya, membayar orang untuk melukai saya, sehingga anak muridmu itu mengikuti perintahmu, dan ternyata mereka mati konyol. Mereka tidak memiliki kemampuan sepertimu. Dan kenapa kamu kalau memang akan terjadi seperti ini, kalau memang tahu akan kejadian seperti ini, kenapa mereka tidak kamu bekali ilmu rawarontek juga? Kenapa ilmu rawarontek hanya kamu miliki sendiri? Berarti artinya kamu punya rencana. Dan sekarang kamu juga kemarin waktu tempo hari, dulu kamu tidak pernah cerita kalau kamu punya anak ini, dan punya anak Adiningrat. Kamu mengatakan punya anak 5, laki-laki semua, Pandawa 5. Kenapa baru cerita sekarang? Dan kenapa di saat itu kamu tidak menyuruh saya untuk menangkap anak-anakmu, untuk mempersatukan anak-anakmu? Permainan apa ini? Hah? Makanya saya menjawab sekarang pertanyaanmu. Setiap kehidupan pasti ada kematian. Tetapi ingat, orang hidup itu ada 2. Orang yang melakukan kebenaran. Maka di saat dia hidup melakukan penuh dengan kebenaran, kebaikan, tentunya dia akan mati dengan keadaan kebahagiaan. Matinya akan bahagia. Itu. Karena membawa kebahagiaan dan kebenaran. Dan selama dia semasa hidupnya, dia sering melakukan kebenaran dan kebaikan. Dan yang kedua, di saat ada orang sebaliknya, selama hidupnya melakukan kesalahan, keburukan, kemungkaran, perilaku yang dosa, tentunya di saat mati, dia akan sengsara dan akan menyesalinya. Dan saya sering mengingatkanmu, karena saya peduli dengan kalian. Saya mengingatkanmu, kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah ke seperti dulu yang kamu ketahui. Yang saya berbagi kepadamu. Kenapa kamu mengkhianati semua ini? Di saat kamu nanti mati pasti penuh dengan penyesalan. Ingat kata-kata saya, penuh dengan penyesalan. Hah? Kata-katamu sudah muak. Loh, begini Mbah Mat Suleng. Seperti halnya, kenapa kita saling bertikai? Kenapa kita harus berperang dan sebagainya? Saya dari awal sudah ngajak rundingan. Nggak mau. Loh, saya sudah sering mengajak untuk berdamai. Saya sudah sering untuk mengajak dirembuk kekeluargaan. Tetapi kamu nggak pernah mau. Dan detik ini kamu nggak mau juga. Nasi sudah menjadi bubur. Loh. Segalanya sudah saya cengkeram. Oke. Harus terjadi. Oke. Mana yang jadi korban nantinya. Oke. Kalau memang Nak Suryo menginginkan, aku sadar mengikuti Nak Suryo, saya tidak mau. Tidak mau ya sudah. Yang jelas begini Mat Suleng. Seperti halnya anak kecil yang sedang main layang-layangan. Ya. Yang dipegang adalah senar bukan layangnya. Mm-mm. Di saat tangannya anak kecil itu masih memegang erat benang itu, dan bisa membuat layang-layangannya dengan stabil, tentunya anak kecil akan menemukan kebahagiaan tersendiri. Tetapi sebaliknya, bila mana layang-layangan itu ditiup oleh angin yang besar dan layang-layang itu malah mengendalikan gerakan tangan anak itu yang memegang benang itu, maka korbannya adalah tangannya bisa terluka. Bisa terluka karena gesekan daripada benang itu. Dan ingat, resiko kedua adalah bila mana benang itu putus, kebahagiaan akan sirna begitu saja. Itulah kehidupan. Kehidupan hanya yang hakiki adalah pengabdian. Selain pengabdian tidak ada lagi. Dan tentunya satu hal, bila mana pengen menemukan kebahagiaan seperti halnya anak kecil yang sedang bermain layang-layangan, kita harus menerima resikonya. Kita harus menerima pedihnya. Hah? Dan kita akan menyesalinya bila mana kebahagiaan itu telah direnggut. Inilah kebenaran. Inilah kebenaran. Bila mana sampean sudah dikasih petunjuk seperti ini masih tidak sadar, berarti hanya perang satu-satunya yang bisa menghentikanmu. Saya ikuti. Apa permintaanmu, saya ikuti. Perang terus saya layani. Kalau mau ngajak perang lagi, ada permintaan satu. Permintaan apa?
Apa gunanya kamu nyandra dengan cucu saya? Lo. Tentunya ada. Itu anak kecil, itu anak perempuan. Siapa cucumu itu? Tidak ada. Sini. Bawa sini tuh. Sini. Perempuan, tidak berdaya itu. Loh. Nyandra bu, aku dicandra. Digantung sana. Loh, begini loh. Saya tidak menginginkan mereka menyandra cucumu. Saya tidak menyuruh saya. Lah ngapain anak buahmu itu? Loh, begini. Hati-hati itu. Loh, sekarang begini. Pras itu. Loh, sekarang begini ya. Sekarang begini. Kalau memang mereka menangkap cucumu, itu hal yang lumrah. Dalam peperangan itu urusan kalah, menang, mati, hidup. Itu pasti. Terus masalah penyanderaan itu hal yang wajar. Ingat nggak? Kalian pernah menyandera saya. Kalian menggantung saya di atas pohon, ya. Terus kalian saya dimasukkan di dalam karung goni, ya. Digantung. Apakah itu dibenarkan? Apakah itu kesatria? Hah? Kesatria kan gini. Kalau anak murid itu semua itu tidak berhenti menyerang kepercayaan saya, kira-kira saya tidak menggantung situ. Maka gini, kalau cucu saya dikembalikan, bisa melayani aku perang. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu harus tobat. Harus tobat. Tobat bisa, tapi harus dilanjutkan perang. Mana yang nanti yang kalah, itu saya tobat. Kalau memang kamu menunggu tobat tetapi harus melakukan peperangan, apa gunanya? Sehingga akan terjadi seperti katamu, kami semua di antara kita ada yang mati, ada yang terluka. Ya biarin, memang itu memperebutkan. Lantas siapa yang kejam sebenarnya? Ya tunggu aja, nanti siapa yang kejam. Kalau memang yang mati aku, yang kejam situ. Oke. Kalau memang yang mati situ, yang kejam saya, diakui. Tapi sekarang ini, kembalikan dulu saya, nanti perang lagi. Ingat Mat Suling, suatu kebenaran itu memiliki dasar-dasar, ada 5 dasar. Dasar yang mana? Kehidupan itu memiliki 5 dasar yang harus kamu ketahui. Apa? Jangan merasa kamu itu paling benar. Jangan merasa kamu itu paling terdepan. Tapi ingat, kebenaran akan terjadi adanya bila mana kamu telah mengetahui dan memegang 5 dasar kebenaran itu. Yang pertama, dasar kebenaran yang pertama adalah keadilan. Yang kedua, dasar kebenaran itu adalah pengetahuan. Yang ketiga, dasar kebenaran itu adalah cinta. Yang keempat, dasar kebenaran itu adalah pengabdian. Yang terakhir, dasar kebenaran hanya kesabaran. Bila mana kamu adil, bijaksana, tentunya tidak akan seperti ini. Terjadi seperti ini. Di saat kamu dulu-dulu itu kamu bisa memiliki sifat keadilan dan kebijaksanaan, tidak akan seperti ini kamu sebagai jadi pemimpin. Yang kedua, bila mana kamu itu memiliki pengetahuan, tentunya kamu tidak dangkal cara berpikirmu sehingga kamu memilih peperangan yang akan terjadi saling melukai dan saling membunuh. Yang ketiga adalah cinta. Bila mana kamu memiliki rasa cinta di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam jiwamu, kamu pastinya tentunya memiliki rasa welas dan asih. Setiap insan manusia memiliki kebahagiaan jalannya sendiri-sendiri. Itu seperti katamu. Mereka masih muda-muda semua yang memiliki masa depan yang cerah. Bukan kamu paksa seperti ini, Mas Suling. Yang keempat, dasarnya adalah pengabdian. Pengabdian yang hakiki adalah yang memiliki dasar kekuatan iman, yaitu kepada Allah wa Jalla, yang memiliki segala-galanya, yang memiliki kekuasaan. Bukan kamu yang memiliki kekuasaan, Allah yang memiliki kekuasaan. Kamu merasa berkuasa tetapi kamu bisa mati. Kamu merasa perkasa, kamu merasa kesatria, kamu merasa memiliki kemampuan, sedangkan kamu jalan kaki aja sempoyongan, masih menggunakan tongkat. Tongkat ini adalah gambaran daripada orang lain. Bila mana kamu berjalan kaki menggunakan tongkat, sama saja kamu masih diingatkan kepada orang lain. Di saat kamu berjalan kaki, di depan kakimu itu ada bebatuan, ada duri, ada paku, ada beling. Kamu kalau melangkah bisa terluka. Hanya tongkat inilah yang bisa menyelamatkanmu. Hanya tongkat inilah yang bisa mengingatkanmu bahwasanya di depan ada mara bahaya.
Dan tongkat ini adalah lambang alif, lurus. Setiap huruf hijaiyah yang diawali awal daripada huruf Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, di situ ada huruf hijaiyah. Dimulai dari alif. Alif itu tegak, kuat. Pendirianmu harus kuat, Mat Suling. Jangan goyah kayak gini. Di saat kamu ikrar taubat, kenapa sekarang kamu goyah? Sedangkan kamu memiliki tongkat. Kamu harus tahu makna apa dari tongkat ini. Tongkat tegak dari bawah ke atas. Itu betul. Memang aku pegang tongkat. Iya. Karena aku sudah rapuh. Saya umur 400 tahun. Itu sudah tahu. Memang aku sengaja begini. Aku memang kepingin. Memang susah, Mat Suling. Orang kalau sudah dikasih tahu banyak-banyak, panjang lebar, kali tinggi, kali luas, sama dengan toko bangunan. Jangan dari Suryo. Yang penting cucu saya kembali. Kalau kamu nantang perang, besok cari hari yang baik. Saya ladeni. Apa saja saya ladeni. Aku mati. Kalau bisa, memang situ bisa mati saya. Bunuhlah aku. Berarti kamu bunuh aku. Kamu tidak memiliki 5 dasar daripada kebenaran. Aku tidak butuh. Kamu nggak butuh kebenaran, Mat Suling? Nggak. Aku punya pikiran Kalau sendiri. kamu nggak butuh kebenaran, ya wajar, pantas. Karena kamu tidak memiliki jiwa, hati nurani yang murni. Mat Suling bukan Nak Suryo. Nak Suryo bukan Mat Suling. Aku beli punya pendirian sendiri. Lantas apa keinginanmu kalau kamu meminta cucumu ini? Biar tentram cucu saya. Kalau di situ itu bukan waris kamu, itu cucu saya. Aku masih bisa melindungi dengan cucuku. Terus cucu-cucumu yang lain gimana? Ini nantinya. Oh, Nantinya dengan dibeli peperangan nanti. kamu tidak akan bisa melihat cucumu yang lain. Jangan bilang gitu. Belum tentu. Nggak bisa. Belum tentu. Gimana kawan-kawan? Dia ngeyel kawan-kawan. Ono apaan? Loh, Ada. katanya orang Murid-muridmu. Dukun-dukun itu. Yang Loh, jadi loh, korban loh. berapa? Yang sudah jadi korban berapa? saya sudah mengatakan kepada mereka. Dan saya memberikan pilihan kepada mereka. Silakan pilih. Mau melakukan kebenaran sampai mati, dan kematian itu akan menemukan kebahagiaan karena kematian dalam menjalankan kebenaran, atau kamu akan kembali kesesatan. Mereka memilih apa? Mati kebenaran. No. Itu kata mereka, bukan kata saya, Mat Suling. Ya, memang permintaan dia gitu. Iya, Silakan. maka dari itu jangan menyalahkan saya. Tetapi mereka sendiri yang menjawab semua itu. Biar dirasakan nanti. Oke. Dan saya mengingatkan Mat Suling, kamu tidak akan bisa menemukan kedua cucumu lagi. Oke, Ya, enggak apa-apa. saya akan menerima tantanganmu. Dan ingat Mat Suling, saya sudah puluhan kali mengingatkanmu. Tetapi bila mana pengetahuan yang saya ceritakan hari ini maupun kemarin-kemarin tidak kamu dengarkan, maka dari situ tentu hanya kematian kalian yang akan kalian terima. Dipastikan. Saya Itu pastikan. apa Loh, Mat Suling apa Suryo yang menjadi korban? Mat Suling. Suling. siapa yang mati? Suling. Sebul. Ngapain kamu tahu? Hei, kakekmu akan mati. Hah? Kakekmu akan mati. Saya akan membunuhmu atau saya membunuh kakekmu? Mat Suling, Apa? saya akan melepaskan anak cucumu. Ya. Kalau mau perang, mau membunuh saya, silakan. Tapi cucu saya dikembalikan dulu. Saya akan mengembalikan cucumu, itu pun hanya satu ini. Karena ini selalu menyusahkan kami selama ikut kami. Betul, Bos. Rewel. Alas, Bukan nangis. Dan ternyata dia berpenyakitan. Dan kami tentunya tidak suka. Orang yang ada di sekitar kita, ada orang yang penyakitan. Kalian suka? Ya. Cici, Gus. ngomong kosong. Oh. Silakan. Lo. Bilang apa? Lo. Yang penting cucu Eh. saya kembali. Macam. Perang. Nanti ada waktu perang.
Begini Mas Sule. Sesuatu yang tidak ada gunanya dan tidak ada faedahnya, kemanfaatan, maka tentunya akan saya lepas dan saya buang. Dan di sini jawabannya adalah karena anak cucumu ini tidak ada gunanya Sama karena sekali. dia tidak memiliki kemanfaatan, dia berpenyakitan. Lepaskan. Rano. Minggat. Ingat Mas Sule, kalian mundur. Saya punya permainan. Ya. Apa? Ikuti saja permainan saya. Oh gitu. Ya. Saya tunggu cepat. Lo. Kita bareng-bareng yuk, nggak bahaya ta? 1, 2, 3. Bahaya ta? Tunggu permainan saya, Mas Suling. Tunggu kematianmu, Suling. Pul, sebul. Sopo? Sebul. Oh. Oke, jadi kalian ikuti saja permainan saya. Siap, Gus. Kenapa saya lepaskan perempuan itu? Kenapa, Gus? Yang pertama adalah memang perempuan itu selalu menyusahkan kita. Iya, Gus. Asli, Gus. Maka dari situ kita lepaskan. Dan saya memiliki rencana bahwasanya dia anaknya Aji Lelono dan kita semua belum melihat Aji Lelono itu seperti apa. Belum, Gus. Belum. Maka dari situ kita lepaskan untuk memancing Aji Lelono keluar. Dan ternyata pasukannya semakin banyak. Banyak, Gus. Asli. Banyak, Gus. Makin kuat. Oke, begini. Jadi Siap. kamu pulang ke tenda. Pulang ke tenda. Nah, terus kalian semua pulang ke tenda, ya. Ini bawa. Dan saya akan jalan-jalan menghirup udara segar. Ya betul, Tentunya- saya temani, Gus. Itu rahasia saya. Intinya kalian pulang saja. Baik, Gus. Enggak butuh Siap. pengal, Gus. Pengawal saya sudah ada. Silakan kalian pergi pulang. Siap. Siap, Gus. Ayo pulang. Nanti, Gus. Ya. Jadi, Gus. Kita nggak tahu apa yang akan Gus lakukan ini. Iya. Kita tunggu aja kabarnya dari Gus. Siap. Biasanya kalau begini Gus suka bikin kejutan. Rencana lagi. Iya, Mungkin dia punya rencana yang lebih baik untuk membunuh Mas Suling. pasti kalau. Ya sudah, kita kembali ke tenda. Karena perjalanan lumayan. Iya. Sudah, kita istirahat ya. Iya. Istirahat, terus kita tutup ya. Tutup aja lah ke tenda ya. Kita tutup terus kembali ke tenda. Mungkin cukup sekian teman-teman. Tetap doakan kami, tetap support kami supaya misi pada kali ini berjalan dengan lancar. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tasbih wa sholawati. Sekarang yuk. Muah.